Jadi kesalahan yang ada di sini banyak sekali dan itu betul-betul bukan firman Allah, bukan ucapan Yesus, tetapi karangannya manusia. Termasuk tadi ya, Yesus disalib untuk nebus dosa manusia, padahal Yesus sendiri ngomong bertobatlah. Ngomong tobat jelas. Islam betul-betul menyuruh kita, memerintahkan kepada kita. Nah, apalagi kalau kita ini telah melakukan kesalahan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu dan Allah akan masukkan kamu dalam surga. Dipertegas lagi, tobat itu segera, jangan ditunda-tunda. Kalau kamu tunda-tunda seperti Fir'aun nanti. Makanya materinya dikuasai dulu. Misalkan debat, betulkah Yesus sebagai Tuhan? Gampang, udah. Memang menurut Bible banyak ayat mengatakan Yesus sebagai Tuhan. Tapi untuk mengatakan tidak, jangan dengan Quran. Orang Kristen nek dikai Quran alergi. Alergi. Jawab dengan Alkitab. Tuhan kok. Kok itu menunjukkan kejanggalan. Tuhan kok tidak tahu hari kiamat. Yesus berkata, kiamat itu pasti terjadi. Adapun tentang kapan waktunya, hanya Bapa yang tahu. Anak tidak tahu dan sebagainya. Tuhan kok lapar, makan-makan. Tuhan kok naik perahu terus tidur dan sebagainya. Tuhan kok mati dan sebagainya. Jadi kejanggalan-kejanggalan ayat-ayat yang ada di Alkitab tentang Yesus sebagai Tuhan tunjukkan. Baru nek wis goyang kita tunjukkan Al-Qur'an. Ngene lho nurut Quran. Ngene lho nurut Quran. Jadi menghadapi orang Kristen jangan Qur'annya dulu. Nek Qur'ane dhisik mlayu ndek, alergi. Inilah yang saya katakan manfaat kita mempelajari kristologi itu untuk tambahan bekal dakwah. Jadi kesalahan yang ada di sini banyak sekali dan itu betul-betul bukan firman Allah, bukan ucapan Yesus, tetapi karangannya manusia. Termasuk tadi ya, Yesus disalib untuk nebus dosa manusia, padahal Yesus sendiri ngomong bertobatlah. Ngomong tobat jelas. Islam betul-betul menyuruh kita, memerintahkan kepada kita. Nah, apalagi kalau kita ini telah melakukan kesalahan. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Niscaya Allah akan mengampuni dosamu dan Allah akan masukkan kamu dalam surga. Dipertegas lagi, tobat itu segera, jangan ditunda-tunda. Kalau kamu tunda-tunda seperti Fir'aun nanti. Wis klepek-klepek karek matine baru berkata saya percaya terhadap Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa dan saya termasuk orang yang dijawab oleh Kasep. Wingi waktu penguasa kon kuasa gak gelem tobat malah ngomong saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Mudah-mudahan penguasa negeri ini gak ono sing kaya Firaun. Mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan penguasa yang terpilih nanti 2024 penguasa yang betul-betul penguasa yang beriman dan beramal soleh. Sampeyan muni amin. Engko disalahno. Saiki kakek wong alergi. Ya termasuk menteri sing gendeng lho. Padahal amin ini kan maksudnya kan mudah-mudahan Allah mudah-mudahan terpilih pemimpin yang beriman dan beramal soleh. Amin. Pancen ngono. Mudah-mudahan tidak terpilih pemimpin yang munafik. Ngakune Islam. Tapi sebenarnya dia Islam.
Ngakune iman wa minan nasi may yaqul amana billahi wa ma hum bimumin. Sebagian di antara manusia ada yang berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman pada hari akhir. Tapi Allah tidak bisa dibujui, wa mahum bimuminin. Padahal sebenarnya mereka tidak beriman, ngakune beriman. Nek wayahe ana kegiatan keagamaan, nduk sop ngarep dhewe. Lah panitia iku kulino, pejabat disediani sajadah ngarep dhewe. Go ana aturane salat pejabat disediani sajadah ngarep dhewe iku. Telat mburi. Salat loh ya. Jamaah ya. Beda dengan kegiatan sifatnya bukan sholat. Ya. Nek sholat, gak usah disediani sajadah ngarep dhewe, tempat gubernur, tempat presiden, tempat menteri agama gak ate.